Oke. Selamat sore Pak Andri. Sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Bagaimana dengan aktivitasnya? Alhamdulillah masih bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan. Oke. Sesuai dengan janji kita, Pak Andre hari ini atau sore ini katanya ingin curhat-curhatan ya tentang masalah di sekolah, apa yang dihadapi selama ini. Ya, siap Pak ya? Ya, Bu. Mungkin waktu yang akan kita gunakan sekitar 15 menit ke depan, kita bisa saling sharing untuk masalah yang Bapak hadapi. Oke, sebelumnya mari kita rilekskan perasaan kita bawa bertenang supaya apa yang akan diceritakan tidak terburu-buru, dapat kita dengarkan bersama. Mari kita sama-sama mengambil nafas, Pak. Kita tarik lewat hidung, kita keluarkan lewat mulut. Sekali lagi. Oke, Bapak senyum, artinya sudah mulai bisa mengendalikan situasi. Oke, baik. Di pertemuan sore ini yang sudah kita rencanakan, apa yang menjadi tujuan Bapak untuk berkonsultasi atau bercerita dengan saya? Baik, Bu. Tujuan yang pertama itu adalah ingin meluahkan perasaan, berbagi tentang mengenai kurangnya berkolaborasi saya dengan rekan ataupun teman sejawat yang ada di sekolah. Yang dimana entah saya yang salah atau rekan-rekan gitu, yang tidak bisa, ada sebagian yang tidak bisa diajak berkolaborasi. Sepertinya tujuannya nanti ke depannya setelah saya sharing apa yang saya ungkapkan, perasaan saya ini akan dapat menjadikan solusi ke depannya, Bu. Jadi ada kesulitan berkolaborasi. Kesulitan berkolaborasi di sekolah di sini yang Bapak maksud kolaborasi dalam hal apa? Kolaborasinya dalam hal mengenai kegiatan. Yang pertama mungkin bukan kurang, Bu, tidak ada sama sekali komunitas praktis di sekolah itu, sehingga kolaborasi itu kurang tercipta, dimana mungkin hanya sebatas omongan yang monoton saja, Bu. Jadi setiap kali ada kegiatan ataupun ingin menyelesaikan suatu permasalahan, akhirnya tidak nyambung karena tidak adanya satu komunitas dalam sekolah itu. Berarti boleh dikatakan selama ini ketika ada masalah kita menyelesaikan secara pribadi-pribadi saja ya Pak, tanpa Ya, Bu. ada kolaborasi. Nah kalau begitu dengan pertemuan kita di sore ini, apa yang menjadi tujuan Bapak untuk bisa meningkatkan kolaborasi itu? Ya, Bu, tujuannya saya sharing ini sebenarnya saya ingin menciptakan satu komunitas praktis di sekolah, Bu. Sehingga terjalinnya satu kolaborasi antara rekan kerja ataupun rekan teman sejawat yang ada di sekolah, sehingga kedepannya itu nanti dapat melaksanakan satu kegiatan ataupun dalam berbagi praktik baik itu dapat terjalin, Bu. Berarti apa-apa kegiatan nanti kita tidak menyelesaikan secara sendiri, tetapi ada kawan untuk bekerja sama dan berkolaborasi, baik itu dalam menyelesaikan masalah maupun itu dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, begitu ya Pak? Ya, benar, Bu. Nah, oke, baik. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita di sore ini menurut Bapak? Ukuran keberhasilannya dalam pertemuan ini, Bu, karena saya yang pertama tolak ukurnya sekarang saya adalah seorang calon guru penggerak angkatan 5, di mana tahap demi tahap sudah saya lalui sampailah pada modul 2.3 ini. Saya berkeinginan sekali membuat
suatu komunitas praktis Mhm. dengan ilmu yang saya dapat, Iya. sehingga saya nanti dalam komunitas itu dapat berbagi praktik baik Mhm. apa yang ilmu saya dapat, dan jika suatu terjadi satu permasalahan dapat dipecahkan secara bersama-sama bermusyawarah dalam ruang lingkup warga sekolah, khususnya guru-guru, dan juga didukung oleh kepala sekolah sendiri. Oke, keren. TGP ya Pak? Ya Bu. Kalau begitu, apa yang menjadi kekuatan Bapak untuk bisa menciptakan suatu komunitas praktisi di sekolah sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah? Oke Bu, kekuatan saya yang pertama, saya memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Oh. Karena segala sesuatu itu memang perlu impian Bu. Tercapai tidaknya itu nanti setelah dijalani. Iya. Dan yang kedua, setelah saya belajar itu, sebelum melaksanakan itu saya sudah melakukan pemetaan, di mana dari 100% rekan ataupun teman sejawat yang ada di sekolah itu yang dapat mendukung saya hanya 40% Bu. Di mana 40% ini akan saya libatkan untuk membuat suatu komunitas. Tak tahulah itu apa namanya nanti komunitasnya. Yang jelas ada satu komunitas praktis di mana nanti komunitas itu tuh tempatnya kami berbagi karena memiliki satu keresahan yang sama, sehingga dapat menyelesaikan satu problem atau masalah baik mengenai peserta didik ataupun nanti kedepannya masalah-masalah yang timbul di dalam sekolah tersebut. Oke, keren sekali Pak. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk setiap kegiatan apapun perubahan yang akan kita lakukan di satu sekolah. Percaya diri itu saya menganggap sangat-sangat luar biasa ya untuk yang percaya diri. Nah, kalau boleh kita mengambil rentang skala antara 1 dan 10 dengan kegiatan kolaborasi yang ada di sekolah Bapak, itu saat ini kolaborasi yang ada itu berada pada rentang berapa? Kalau kolaborasi sekarang Bu, kalau memang diciptakan atau terciptanya itu rentang nilainya cuma 4. Hanya 4 saja. Karena selebihnya kalau menurut saya di atas 50% itu kemungkinan menganggap saya ini mungkin susah lah berkolaborasi. Yang jelas tak tahu di mana kenanya, ataukah saya ataupun rekan yang lain. Tapi saya sudah mencoba berusaha melakukan segala pendekatan maupun pendekatan persuasif, dan ini mudah-mudahan bisa terjalin Bu. Yang jelas nanti dengan rentang 4 ini saya akan mencoba membuat satu komunitas praktis sehingga dapat mendapat dukungan dari kepala sekolah, terutama itu dulu Bu yang saya usahakan. Karena kalau sudah didukung oleh kepala sekolah tidak mustahil untuk saya bergerak gitu. Oke. 4 ya Pak? 4 belum Bu. menyampai 50%. Belum. Kira-kira Bapak mau meningkatkan menjadi angka berapa? Ya, sebenarnya saya ingin sesuatu tuh ingin nilai sempurna. Iya. Tetapi secara teknisnya saya rasa nggak mungkin. Tetap ada satu problem atau permasalahan nanti di lapangan. Secara teknisnya tak tahu apa kendalanya nanti. Karena di atas 60% itu saya merasa rekan-rekan itu susah diajak kerjasama gitu. Nah, jadi ini yang akan saya usahakan, tidak dapat pun di rentang 100% atau 10, 60 jadilah, daripada tidak terjadi sama sekali gitu. Ke rentang 6 ya? Iya, Bu. Bapak ingin meningkatkan ke rentang 6. Lalu untuk mencapai rentang 6 itu, apa rencana-rencana Bapak yang sudah disusun Ya, Bu. untuk meningkatkan kolaborasi itu tadi? Sebenarnya saya sudah mencoba menyusun. Yang pertama saya sudah memetakan siapa saja yang mendukung saya. Itu kalau orang-orangnya ada 3 orang yang mendukung rekan kerja saya, baik wali kelas ataupun juga 1 orang mungkin bagian administrasi. Dia sependapat dengan saya gitu kan.
Terus yang lebih saya utamakan itu Bu, ini adalah bagaimana nanti setelah memetakan ini dapat yang, ini kan kami ini minoritas Bu, artinya tuh yang mayoritas yang tidak sampai daripada 40% itu bagaimana dapat sependapat dengan saya, dengan tujuan yang pertama adalah saya akan mencoba menggali, mencari informasi, mungkin agak kepo sedikit, permasalahan apa yang tidak sejalan dengan saya sehingga mereka bisa merasa bahwa saya yang sejalan dengan mereka. Jangan sampai mereka harus sejalan dengan saya gitu. Siap. Lalu strategi-strategi apa yang Bapak terapkan untuk mencapai itu? Ya Bu, strateginya adalah yang pertama, strateginya menggunakan duit. Nah, duit. Oh. Ya, duit terus. Duit. Duit itu Bu, D-nya itu strateginya adalah D-nya dengan U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya adalah tawakal. Artinya setelah saya berusaha, tentu saya memiliki ikhtiar. Setelah itu saya bertawakal. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan, apa yang ingin saya cita-citakan dapat terlaksana. Keren Pak ya, duit ya. Bukan duit money berarti di sini ya, tetapi adalah usaha. Kemudian setelah usaha kita berikhtiar, kemudian akan melakukan tindakan ya. Oke, baik. Setelah Bapak melakukan dengan usaha duit itu tadi, kira-kira ukuran keberhasilannya apa yang nampak? Ya Bu, ukuran keberhasilannya tentu yang pertama setelah nanti saya petakan ataupun saya dalam komunitas yang bisa berkolaborasi, saya akan tanya tingkat keberhasilannya bagaimana, sudah apa yang saya lakukan menurut rekan-rekan itu sudah sampai mana, apakah ini sejalan dengan mereka ataupun tidak, dan kalaupun tidak menutup kemungkinan bagi saya ingin mendapatkan juga masukan-masukan serta saran dari mereka, karena nyatanya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, tetap memiliki satu kekurangan, dan inilah yang akan saya tangkap di mana kekurangan saya nanti akan saya rubah sehingga menjadi satu kelebihan. Oke. Dan tadi saya sudah mendengar semua rencana apa yang akan Bapak lakukan, kemudian strateginya, kemudian juga tadi saya ada menangkap bahwa ada beberapa orang yang diajak untuk bekerja sama seperti wali kelas, kepala sekolah ya kan, untuk mewujudkan rencana-rencana Bapak dalam melaksanakan atau memunculkan komunitas praktisi di sekolah sehingga terjalinlah kolaborasi yang luar biasa. Nah, kira-kira ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Bapak untuk di sore hari ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari rencana yang sudah disusun tadi? Baik Bu, tindak lanjutnya dari rencana yang sudah saya susun tadi adalah yang pertama, tindak lanjutnya itu saya menghubungi dulu pimpinan, harus mendapatkan izin dari beliau. Saya rasa tindak lanjutnya itu dulu, sehingga kalau sudah saya dapat izin, saya dapat bergerak gitu, dapat bergerak dan dapat menggerakkan juga. Oke, berarti sudah nampak ya Pak gambaran-gambaran apa yang akan dilakukan di sekolah untuk mewujudkan keinginan Bapak meningkatkan kolaborasi di sekolah, sehingga permasalahan di sekolah tidak hanya diselesaikan secara mandiri tetapi bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Ya benar Bu. Oke. Semangat Bapak untuk rencana-rencana yang sudah diatur, untuk strategi-strategi yang sudah disusun dengan rapi. Mudah-mudahan ini semua bisa Bapak terapkan di sekolah sehingga permasalahan kita di sekolah bisa teratasi dengan baik. Dan saya menginginkan ke depan ketika kita bertemu lagi, ketika kita bisa bertukar pikiran kembali, saya ingin mendengarkan cerita Bapak bahwa di sekolah itu sudah terbentuk komunitas praktisi yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Amin, amin. Oke. Baik Bapak, untuk pertemuan kita di sore hari ini sepertinya sudah ada gambaran yang gamblang untuk dilakukan.
mudah-mudahan ini bisa melegakan sedikit perasaan Bapak tentang permasalahan yang ada di sekolah. Ya benar Bu, ada sedikit merasa keplongan di dalam hati apa yang sudah saya ceritakan. Iya. Dan mudah-mudahan jika ada sesi nanti kita mengadakan pertemuan, saya sharing, saya berharap sudah mencapai titik keberhasilan membuat satu komunitas. Oke, keren, siap Pak. Saya siap untuk mendengarkan curhatannya kembali di lain waktu ya. Siap Bu. Oke, terima kasih atas waktu kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan menjadi sebuah solusi dari permasalahan. Terima kasih Pak Andre atas bincang-bincangnya di sore hari ini. Saya akhiri mungkin perbincangan kita dengan membacakan hamdalah, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.